إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أزاني الله وإياكم جميعا. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya jikalau kalian menghitung nikmatku, kata Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitu besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, sehingga kita bisa menghadiri masjid rumah Allah untuk menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik, hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalani kehidupan di dunia ini, kehidupan yang fana ini di dalam jalan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk dari wahyu yang telah Allah turunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril dan perintah-perintah Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita mengikuti kedua warisan terbaik yang telah Rasulullah titipkan kepada kita semua, yakni kitabullah wa sunnah, maka kita tidak akan tersesat selamanya. Dan itu akan memberikan kehidupan yang abadi kelak di akhirat, kebahagiaan yang abadi yang mana nanti kita akan peroleh di kehidupan akhirat. Maka dari itu jamaah sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan keimanan yang ada dalam diri kita yang terkadang surut, yang terkadang melemah, yang mana membutuhkan suatu vitamin, nutrisi, keimanan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah, Nabi Agung,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah umat manusia di dunia ini yang telah memberikan risalah, memberikan jalan petunjuk agar kita selamat untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang fana dan kelak kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah, dikarenakan dengan amal yang telah kita tanamkan di dunia ini, itulah yang akan membawa keselamatan kepada diri kita kelak di akhirat. Kebahagiaan kita di akhirat itu akan kita dapatkan ketika kita bisa menanam suatu kebaikan dan amal soleh ketika di dunia. Kehidupan dunia yang hanya saat ini, marilah kita manfaatkan dengan sebaik mungkin kesempatan hidup yang kita tidak tahu kapan akhir hidup kita, kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berapa lama kesempatan yang telah Allah berikan yang masih kita gunakan untuk kedepannya. Marilah kita semangat dalam menuntut ilmu, dalam bermajlis taklim, menambah wawasan agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan beribadah yang benar, beribadah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu seluruh manusia di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke banyak merayakan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya kita peringati dengan acara-acara yang tidak bermanfaat, yang tidak memberikan manfaat, atau tidak bisa kita mengambil pelajaran dari hari kemerdekaan tersebut. Kita melihat tahun-tahun yang lalu ketika orang-orang terdahulu berusaha untuk memerdekakan negara Indonesia ini dengan perjuangan, dengan titik darah penghabisan, dengan semangat berjuang, nyawa pun menjadi taruhan. Semua itu perjuangan yang telah pahlawan terdahulu lakukan, yang mana saat ini kita mendapatkan suatu kemerdekaan. Maka dari itu marilah kita bersyukur dengan kemerdekaan dari negara Indonesia ini. Kita bersyukur kita masih diberikan negara yang aman. Kita bisa melihat di negara yang lain, di negara Timur Tengah, di negara Palestina, di Gaza, di sana sudah terjadi suatu peperangan berkecamuk. Negaranya sudah tidak aman untuk didiami. Banyak roket, banyak bom yang telah meluluhlantahkan suatu kota atau negara di Palestina. Kita di Indonesia masih diberikan keamanan, maka kita patut dan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin yang khatib akan sampaikan pada Jumat siang kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada 3 amalan yang mana kita akan mendapatkan suatu keamanan di dalam kehidupan dunia ini, di kehidupan negara ini, yaitu yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman tersebut sudah kita lakukan, maka keamanan Allah yang akan berikan kepada kita semua. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82 yang buminya, alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika
lahumul amna wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan ketika kita bisa beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan keamanan kehidupan kita di dunia ini. Dan Allah akan berikan petunjuk, sebaik-baik petunjuk yang diberikan kepada kita semua. Yang kedua adalah ketika kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu akan menjadikan suatu ketenangan dalam suatu negara. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104 yang bunyinya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah menyuruh kepada kita semua untuk berbuat kebajikan dan mencegah suatu kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga adalah keadilan. Ketika keadilan itu bisa ditegakkan di suatu negara, bisa ditegakkan terhadap pemerintahan, terhadap pemimpin, terhadap pribadi seseorang, maka keamanan akan terjaga. Keamanan akan terjaga karena Allah yang akan memberikan keamanan. Ketika kita semua bisa menegakkan suatu keadilan. Dan ketika suatu negara tidak bisa menegakkan suatu keadilan, maka negara itu akan hancur. Sama halnya ketika kita bisa menegakkan suatu keadilan di suatu pekerjaan kita, akan tetapi kita tidak bisa melakukan suatu keadilan terhadap keluarga kita, terhadap istri kita, terhadap anak kita, maka hal itu akan menjadikan suatu perpecahan dan tidak akan seimbang kehidupan tersebut. Maka dari itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berbuat adil. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90 yang bunyinya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat suatu keadilan dan berbuat suatu kebaikan. Maka Allah akan memberikan suatu pelajaran kepada kita semua bahwa suatu keadilan itu akan menjadikan ketentraman, kebahagiaan seseorang fi dunya wal akhir. Mungkin ini saja yang dapat khatib sampaikan pada siang hari ini. Ada 3 pesan yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hamba ulangi, yang pertama adalah kita bisa melakukan keimanan terhadap Allah. Kita memupuk keimanan kita dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Kita yakin bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan dunia ini. Yang kedua, kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Kita mencegah suatu kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat, di tengah negara. Kita bisa berbuat kebaikan dan mencegah suatu kemungkaran. Yang terakhir, kita bisa melakukan keadilan di seluruh kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.